warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usalli wa usallim ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap remaja putra putri yang semoga sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin. Wabil khusus kepada Dewan Kemakmuran Masjid Jami'ah Ikhwan beserta jajarannya yang saya muliakan dan yang semoga dimuliakan Allah. Amin. Pertama-tama mari kita sama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Alhamdulillah berkat hidayah, taufik dan hidayahnya disertai nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu segenap jamaah masjid Jami'ah Ikhwan yang semoga dimuliakan Allah. Pada kesempatan malam yang penuh barokah ini, saya menyampaikan kultum atau tausiah Ramadan yang temanya adalah 4 golongan manusia yang bakal masuk surga tanpa dihisab dan disiksa. Siapakah mereka itu? Berdasarkan keterangan dalam hadis Rasul, idza kana yaumul qiyamah yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannah bighairi hisabin wa azab. Ketika telah tibanya hari kiamat, muncul 4 golongan manusia menuju pintu gerbang surga tanpa hisab dan tanpa melalui siksa. Mudah-mudahan kita yang termasuk. Amin. Walaupun hanya salah satunya. Siapakah mereka itu? Al-awwal al-ulama bil ilmi. Yang pertama golongan alim ulama yang telah mengamalkan ilmunya, yang telah berjuang menegakkan agama, mengajak pada umat untuk berbuat kebaikan, menunjukkan jalan yang benar, mencegah kemunkaran. Itu tugas para alim ulama, itu tugas Islam kiai, itu tugas para ustaz. Wal taqum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Tidaklah ada di antara kalian orang yang mau mengajak untuk berbuat kebaikan, menunjukkan jalan yang benar dan mencegah kemunkaran. Ini tugas ulama. Nah, mereka itulah yang bakal masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang kedua, al-hajjul ladzi hajja bi ghairi amalin. Kemudian yang kedua, golongan haji-haji yang mabrur. Apa artinya haji yang mabrur? Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang benar-benar memenuhi persyaratan, syarat, rukun dan batalnya mengerti, ya, diajari oleh ulama. Kemudian istilah yang benar-benar apa yang dianjurkan dilakukan, apa yang dilarang dihindari ketika kita melaksanakan ibadah haji. Itu caranya. Insya Allah kalau kita mengerti tentang syarat, rukun dan batalnya haji, karena semua ibadah itu terikat dari syarat, rukun dan batalnya. Insya Allah mereka itu akan menjadi haji yang mabrur. Orang haji yang mabrur bakal masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang ketiga, as-syahidul ladzi qutila bil mahaqqati. Orang yang mati syahid,
mati syahid menegakkan agama Allah, perang membela agama Allah. Juga istilahnya orang yang benar-benar menuntut ilmu agama karena Allah. Hanya diharapkan ketika menuntut ilmu agama itu adalah ridha Allah menuntut ilmu. Kita datang istilah kepada Islam pulang nasr, misalnya meninggal di tengah perjalanan, itu syahid namanya. Maka mereka contoh seperti kita ini. Di kita ini ada pengajian di Silomok itu dulu almarhum diuji. Setiap minggu kita datang ke sana itu mencari ridha Allah. Nah ini, misalnya meninggal di tengah perjalanan, insya Allah itu termasuk mati syahid. Mereka itu bakal masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah as-sahyul ladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillah bighairi riya'in. Yang golongan keempat adalah para dermawan. Apa dermawan itu? Orang yang mencari kasarnya, orang mencari rezekinya dengan cara jalan yang halal, bukan seperti pedagang curang. Ya, kadang-kadang mengurangi timbangan, ngertak-keran, kadang-kadang bohong, ini banyak. Nah, itu namanya mencari rezeki yang tidak halal namanya. Nah ini lain. Halal yang dicari, kemudian wa anfaqahu fi sabilillah, diinfakkan di jalan Allah, dibelanjakan di jalan Allah. Nah, bagaimana caranya? Yaitu sedekah, berinfak, menolong fakir miskin, menyantuni anak yatim, membantu ya, orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Ya, yang seperti istilahnya para kiai yang pas-pasan hidupnya, karena tugasnya dia istilahnya untuk amar ma'ruf nahi munkar, kita tunjang kehidupannya, kita bantu kehidupannya. Itulah diantaranya yang disebut sahih, artinya dermawan. Orang yang dermawan itulah bakal masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Insya Allah. Kalau mungkin barangkali maaf kita jadi ulama enggak, betul? Betul. Kemudian istilahnya jadi haji mabrur, belum tentu yang belum jadi ibadah haji, belum tentu. Nah, kemudian yang ketiga, barangkali istilahnya kita ini mau dalam keadaan syahid juga, Allah alam, ya. Tapi insya Allah orang yang keempat as-sahih, yaitu orang yang dermawan, insya Allah di antara kita ini insya Allah ada. Amin. Ya, insya Allah. Artinya rajin bersedekahnya, rajin berinfaknya, rajin istilahnya menyumbang masjid ini, rajin menolong fakir miskin kaum duafa. Insya Allah ini juga termasuk salah satu di antaranya kita mungkin ada, pasti ada insya Allah kalau rajin sedekahnya, rajin infak. Insya Allah kita ada harapan masuk surga tanpa hisab. Nah, para hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, singkat kata, singkat cerita, tiba-tiba yang 4 rombongan ini sudah berada di ambang pintu gerbang surga. Nah, rebutan ya itu masuk lagi duluan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada malaikat Jibril, wahai Jibril, tolong tanya apa penyebabnya dia sudah bisa di pintu surga itu. Apa penyebabnya? Lantas malaikat Jibril turun, kemudian pas kebetulan itu golongan para haji yang di Jepang. Ditanya, kamu siapa? Saya ini para haji mabrur. Kemudian kamu bisa aja di sini, dan siapa yang menyuruh dan mengajari kamu bisa di sini tanpa dihisab? Nah, gitu. Ini adalah guru saya. Gitu. Saya kata guru saya, kalau kamu ingin masuk surga ini ya, utamakan laksanakan ibadah haji yang benar-benar cukup syarat dan rukunnya. Nah, alhamdulillah saya laksanakan ternyata benar. Nah, gini. Tapi siapa guru kamu? Nah, jadi karena kakak sadar dia itu ingat dengan gembiranya, tidak ingat kepada gurunya, nggak ingat kepada kiai. Begitu nengok ada di belakang rombongan para kiai, para ulama, dan di belakang ada. Kalau begitu kau semua ada melangkahi guru, maka mundur. Masuk lagi istilahnya para syuhada, orang yang mati syahid. Nah, ini siapa kamu ini? Saya syuhada. Saya mati dalam keadaan istilahnya syahid. Alhamdulillah saya ini langsung tidak melalui jembatan Siratal Mustaqim, langsung tahu ada di sini. Dari siapa kamu mas?
Tahu begini? Dari guru saya. Gitu ya. Kata guru saya, kalau sana kamu ingin masuk surga tanpa hisab, maka laksanakan ketika haji, ketika mati ya, ketika mati syahid, laksanakan dengan niat lillahi ta'ala, mencari ridha Allah matinya. Nah ini, maka alhamdulillah. Tapi kamu kan dari guru, mana sekarang gurumu? Ulang air waktu mati ada di belakang. Nah kalau begitu, kalau seolah Anda melantai gurumu, mendahului gurumu, maka mundur. Akhirnya para dermawan masuk. Nah lagi ini siapa lagi kamu dari sini? Saya ini sebenarnya para dermawan. Gitu. Kok kenapa ada di sini? Kata guru saya, kalau pengen kamu masuk surga tanpa hisab, harus rajin bersedekah, rajin berinfak, menolong fakir miskin. Tapi alhamdulillah saya laksanain. Alhamdulillah tiba-tiba saya ada di sini. Nah gitu. Dari siapa? Dari guru saya. Nah sekarang mana guru? Begitu ingat dan nyadar, gurunya ada di belakang. Kemudian bagaimana? Kalau itu kamu mundur, hai para dermawan mundur, karena kamu sudah ada, guru ada akan mendahului gurumu. Lantas bagaimana? Para alim ulama, para ustadz, para kiai tadi, yang gurunya tadi berteriak, wahai Jibril, aku rela dan ikhlas, biarlah mereka yang duluan daripada saya. Masya Allah, biarlah mereka yang duluan daripada yang lain. Nah ini mas kalian. Akhirnya setelah itu Jibril itu mempersilahkan, tapi sebelum Jibril mempersilahkan, kemudian ada suara dari atas. Kata suara dari atas, benar wahai Jibril, aku setuju. Biarlah mereka suruh masuk duluan. Masya Allah. Nah ini, jadi kita ini kenal Allah yang harus yang wajib disembah dari siapa? Dari ulama. Kenal hak yang badah, yang hak mana yang batil dari ulama. Kenal halal dan haram dari ulama. Kenal istilah yang dicela, yang dipuji dari ulama. Semuanya kita bisa selamat daripada neraka dengan jasanya para alim ulama. Betul. Kita sadari dan kita terima. Nah, maka dengan jasanya para alim ulama tadi, ya, salah ulama itu isinya orang yang dermawan bisa masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menyatakan, as-sahihu qaribun min Allah, wa qaribun minan nas, wa qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dekat sama Allah, dekat sama. Orang yang dermawan dekat sesama manusia. Manusia itu sangat sayang dan cinta kepada orang yang dermawan. Kemudian juga surga, dekat sama surga kita lihat orang yang dermawan itu, dan surga bahkan merindukan orang yang dermawan. Wa ba'idun minan nar, jauh daripada api neraka. Sebaliknya, wa bakhilu ba'idun minallah, wa ba'idun minan nas, wa ba'idun minan nar. Wa qaribun, wa ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Orang yang bakhil, nanti bakhil. Pedit. Apa? Pedit. Pedit. Merkil. Pedit. Pelit. Pelit alias korek alias derengese. Ini orang bakhil namanya. Bagaimana tuh? Jauh kepada Allah, jauh sesama manusia. Tidak senang orang kita sedekat orang yang pedit. Jauh kepada neraka. Kullul bakhil haram al jannah. Orang yang bakhil, yang korek, yang pedit, itu diharamkan masuk surga. Naudzubillah. Wa qaribun minan nar, dekat sama neraka. Kemudian wal jahil sahih. Orang yang bodoh, yang awam di bidang agama, tapi dia rajin menuntut ilmu agama, tapi bodoh, tapi dermawan. Nah ini ahabbu minallah, itu sangat disenangi, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min abidin bahirin, daripada orang yang ahli ibadah, rajin ibadah, tapi pelit. Masya Allah. Ya. Jadi orang yang bodoh juga tapi dermawan itu masih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah atau ibadahnya tapi pelit. Alhamdulillah ini. Jadi saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan bahan renungan untuk memperbaiki langkah hidup kita ke depan, sehingga kita akan menjadi manusia yang akhir hayatnya husnul khotimah, mendapatkan ampunan dan ridha Allah. Insyaallah mudah-mudahan hidup kita akan diselamatkan baik di dunia maupun akhirat.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum.